Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggolongan materi, kelanjutan dari video yang sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian dari ilmu kimia. Nah, kalau kita ulangi lagi bahwa ilmu kimia itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur dan sifat dari suatu materi. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang penggolongan materi, di mana materi itu sendiri terdiri dari dua, ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal terbagi juga menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Sementara untuk campuran ini terbagi menjadi tiga, ada yang disebut dengan larutan, kemudian koloid, dan suspensi. Untuk unsur, senyawa, dan larutan ini bersifat homogen, sementara untuk koloid dan suspensi ini bersifat heterogen. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu mengenai materi-materi tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berdasarkan jenisnya, unsur bisa dibagi menjadi tiga, yakni unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Nah, unsur logam contohnya adalah unsur besi atau Fe, tembaga atau Cu, emas atau aurum, dan lain sebagainya. Sementara unsur non-logam seperti belerang atau sulfur, oksigen atau O2, serta fosfor atau P, dan lain sebagainya. Sementara yang ketiga adalah unsur semilogam yang dikenal juga dengan unsur metaloid seperti silikon atau Si, boron, dan germanium. Unsur yang merupakan zat tunggal itu jumlahnya sudah sangat banyak, lebih dari 115 buah unsur yang ditemukan, baik yang alami maupun yang buatan. Nah, oleh para ahli kimia disusun dalam bentuk tabel dinamai dengan tabel periodik unsur-unsur kimia. Nah, ini ada yang berupa lajur ke bawah dan lajur ke pinggir atau ke samping. Nanti tabel periodik unsur ini akan dibahas pada bab berikutnya. Lalu apa yang dimaksud dengan senyawa? Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Senyawa dapat diuraikan kembali menjadi zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh misalnya air atau H2O. Nah, air ini atau H2O ini bisa diuraikan kembali melalui reaksi kimia membentuk unsur hidrogen dan membentuk unsur oksigen. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa senyawa itu bisa diuraikan kembali menjadi zat lain yang lebih sederhana. Selain air, masih banyak ribuan lain yang termasuk ke dalam senyawa, misalnya cuka atau asam asetat atau asam klorida HCl. Nah, kita lihat HCl juga sama. Kalau dia diuraikan melalui reaksi kimia, dia akan membentuk unsur hidrogen dan unsur Cl atau unsur klorin. Nah, inilah yang dimaksud dengan senyawa. Baik, yang berikutnya adalah campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih yang sifat-sifat penyusunnya tidak berubah. Misalnya campuran antara air dan gula, atau campuran kacang hijau dan beras. Nah, campuran air dan gula, misalkan kita lihat di sini di gambar bahwa air dan gula itu akan saling melarutkan dan membentuk suatu campuran. Atau misalnya sekarang air dan pasir. Nah, ini juga akan membentuk suatu campuran. Hanya bedanya kalau air dan gula itu akan saling melarutkan, sementara air dan pasir tidak saling melarutkan. Nah, contoh lain antara
yang merupakan campuran itu adalah sirup, atau misalnya sini air dengan minyak. Nah, kalau kita lihat air dan gula atau sirup itu merupakan campuran yang homogen, sementara air dan pasir atau di sini minyak dan air merupakan campuran yang heterogen. Nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan campuran homogen dan campuran yang heterogen. Berikutnya adalah campuran homogen. Nah, campuran homogen ini merupakan campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunnya yang tidak dapat dibedakan lagi atau serba sama. Artinya bahwa jika air dan gula ini dicampurkan membentuk sirup, maka tidak dapat lagi dibedakan antara partikel-partikel air dengan partikel-partikel gula, karena sudah menjadi satu kesatuan. Kemudian contoh sederhana campuran homogen yaitu adalah antara gula dengan air yang dinamakan sebagai larutan gula, atau campuran air dengan garam dinamakan sebagai larutan garam, karena campuran homogen sering juga disebut sebagai suatu larutan. Lain halnya dengan campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini terbentuk antara dua macam zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunnya yang masih dapat dibedakan satu sama lainnya. Nah, contohnya tadi adalah minyak dan air. Di sini partikel-partikel minyak dengan partikel-partikel air masih bisa dibedakan karena tidak merupakan satu kesatuan. Nah, inilah yang disebut sebagai campuran yang heterogen. Baik, kalau tadi kita bicara tentang penggolongan materi, lalu sekarang apa sih sebenarnya partikel-partikel penyusun materi tersebut? Nah, mari sekarang kita lihat. Nah, partikel dasar penyusun materi ini ada tiga. Ada yang disebut dengan atom, ada yang disebut dengan molekul, dan ada yang disebut dengan ion. Lalu atom ini merupakan partikel materi yang seperti apa? Begitu pula dengan molekul atau ion, partikel materi yang terdapat pada materi seperti apa? Kita simak berikutnya. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat-sifat yang sama dengan unsur tersebut. Jika sebatang besi dibagi dua, maka tiap potongan masih memiliki sifat-sifat besi. Bila potongan tersebut dibagi-bagi lagi, maka pada akhirnya diperoleh partikel terkecil yang masih memiliki sifat-sifat besi. Nah, partikel terkecil itulah yang dinamakan dengan atom. Nah, ingat, berarti partikel terkecil dari suatu unsur adalah atom. Partikel penyusun materi berikutnya ada molekul, kemudian juga ada ion selain atom tadi. Nah, molekul adalah gabungan dari atom-atom. Gabungan dari atom-atom sejenis disebut molekul unsur, misalnya seperti H2, hidrogen. Nah, hidrogen ini adalah gabungan dari antara hidrogen dengan hidrogen, atau N2, nitrogen. Gabungan antara nitrogen dengan nitrogen. Begitu pula dengan oksigen, gabungan antara oksigen dengan oksigen. Karena merupakan unsur yang sama, maka disebutnya adalah molekul unsur sejenis, ya. Sementara gabungan dari atom-atom yang tidak sejenis disebut molekul senyawa. Nah, seperti H2O, gabungan dari unsur H dan O. H2SO4, gabungan dari unsur H, S dan O. NH3, gabungan dari unsur N dan H. Jadi di sini molekul ada dua macam, ada molekul unsur dan ada molekul senyawa. Lalu partikel penyusun materi berikutnya adalah ion. Nah, ion bisa berupa atom atau juga bisa berupa kumpulan atom yang bermuatan listrik. Tidak semua senyawa terdiri atas molekul, tetapi banyak juga yang terdiri atas ion-ion.
Ion merupakan atom atau gugus atom yang memiliki muatan listrik. Senyawa yang terdiri dari atas ion-ion disebut senyawa ion, sedangkan senyawa terdiri atas molekul disebut senyawa molekul. Nah, inilah penyusun-penyusun materi. Bagaimana? Sekarang sudah paham apa yang dimaksud dengan penggolongan materi, lalu apa partikel-partikel penyusun materi. Sampai ketemu pada video-video berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang berbeda.